Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Bersamaan dengan momen Hari Pahlawan yang baru diperingati tanggal 10 November yang lalu, di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya bertemu dengan masinis kereta api dari era perjuangan tahun 45. Saya bertemu dengan beliau di awal tahun 2007. Pada waktu itu saya tengah menyusun artikel liputan untuk sebuah majalah. Saya tengah menyusun artikel tentang kejayaan lokomotif uap Mole di Priangan ketika usaha saya untuk mewawancarai narasumber mempertemukan saya dengan beliau di Cibatu. Perkenalkan, nama beliau adalah Pak Sugono. Pak Sugono adalah masinis kereta api yang berdinas di depo lokomotif Cibatu dari tahun 1945 hingga 1982. Konon saya dengar beliau bukan asli orang Cibatu, tapi dari daerah Kebumen atau Kutoarjo, namun pindah karena alasan pekerjaan. Beliau juga punya kisah unik tentang bagaimana beliau diterima masuk kereta api. Kalau di zaman sekarang, untuk bisa diterima bekerja di PT Kereta Api, para kandidat harus melalui proses penyaringan ketat dan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu sebelum bisa diterima bekerja di kereta api. Namun beliau tidak. Beliau bisa diterima bekerja di kereta api karena kecakapan beliau bermain sepak bola. Ini kedengaran aneh, tapi memang itulah yang dikisahkan beliau. Jadi kemampuan beliau untuk menguasai bola dan pertandingan rupanya membuat terkesan kepala depo lokomotif Cibatu untuk merekrut beliau menjadi masinis. Beliau resmi diterima bekerja sebagai juru api lokomotif di depo Cibatu pada periode saat proklamasi baru dideklarasikan dan Belanda belum datang kembali ke tanah air. Beliau berkata kalau depo Cibatu waktu itu dikepalai oleh seorang Belanda yang cukup senior dan berpengalaman. Namun saat saya melihat fotonya, saya agak terkejut bahwa orang Belanda yang dimaksud Pak Sugono kulitnya sawo matang gelap. Walaupun penampilannya mirip orang pribumi pada umumnya, orangnya punya nama Belanda dan bahasa sehari-hari beliau juga lebih banyak ke bahasa Belanda daripada bahasa setempat. Kalau kata Pak Sugono, kepala deponya adalah orang Belanda Depok. Orang Belanda Depok yang saya tahu adalah golongan masyarakat di Depok yang merupakan keturunan kaum yang dimerdekakan oleh Belanda dan kemudian mengadopsi budaya, bahasa, dan agama kaum orang Belanda. Orang Belanda Depok juga merujuk kepada kaum orang keturunan Indo-Belanda yang dulu juga banyak berdomisili di sana. Mungkin karena kulitnya yang gelap, beliau bisa menghindari penjara interniran selama masa penjajahan Jepang. Walaupun penampilan kepala deponya lebih mirip pribumi daripada Belanda, Pak Sugono berkata kalau beliau menerapkan disiplin yang sangat ketat seperti halnya orang Belanda pada umumnya. Kalau rumah ibadah sudah jelas agar jemaah bisa khusyuk dalam beribadah, sementara rumah sakit agar pasien bisa beristirahat dengan tenang. Sementara larangan di areal peternakan agar hewan-hewan yang di kandang tidak mati terkejut karena bunyi peluit lokomotif yang cukup keras. Selain itu, awak lokomotif juga harus hafal di mana saja posisi fasilitas pengisian air. Ini sangat penting mengingat lokomotif uap mengkonsumsi air dalam jumlah yang besar. Posisi juru api di zaman lokomotif uap punya peran yang sangat vital, bahkan bisa melebihi masinis. Tugas juru api atau stoker adalah memastikan bahwa tekanan uap lokomotif harus selalu dalam kondisi ideal, serta cadangan air di tangki dan tender cukup untuk dinasan.
tekanan uap harus sesuai rekomendasi pabrik. Kalau kurang, lokomotif akan kekurangan tenaga. Namun kalau lebih, lokomotif bisa meledak. Pak Sugono juga berkata bahwa zaman dulu yang menentukan asisten masinis bisa naik pangkat menjadi masinis adalah masinisnya langsung, bukan kepala depo ataupun pengawas. Asisten akan diuji kecakapannya langsung oleh masinis perihal pengetahuan mereka tentang spesifikasi lokomotif, jalur kereta api, zona larangan peluit, serta fasilitas pengisian air. Bagi mereka yang dinyatakan lulus, besoknya akan langsung berdinas menjadi masinis. Dinasan kereta api di masa revolusi kemerdekaan adalah masa-masa yang cukup genting menurut Pak Sugono. Risiko kereta api ditembaki atau dibom oleh kedua belah pihak yang berperang sangat besar sekali. Apalagi kalau ada prasarana yang hancur dibom, risikonya bukan hanya pengaturan jadwal dinasan yang jadi kacau, tapi juga terjebak dalam baku tembak. Pak Sugono juga menuturkan kisah yang unik mengenai dinasan kereta api di masa Perang Kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, tak semua daerah dikuasai oleh kaum Republikan. Ada banyak daerah yang dikuasai oleh Belanda. Mereka yang pendukung kemerdekaan dan Republikan sudah pasti tak aman jika berada di wilayah yang dikuasai Belanda, dan juga sebaliknya. Berpergian lintas zona tak ubahnya seperti berpergian ke luar negeri karena mereka harus menunjukkan identitas yang valid di pos pemeriksaan. Berpergian lintas zona tak ubahnya seperti berpergian ke luar negeri karena mereka harus menunjukkan identitas yang valid di pos pemeriksaan batas. Namun, walaupun Pak Sugono dan kawan-kawan masinis Cibatu adalah pendukung kaum Republikan, beliau dan kawan-kawan bisa leluasa melintasi batas zona tanpa harus melalui pemeriksaan saat berdinas membawa kereta api. Pak Sugono juga menceritakan kisah yang menegangkan saat Belanda mundur. Waktu itu, Belanda melakukan kegiatan bumi hangus dengan membom dari udara agar beberapa fasilitas vital tak jatuh ke tangan kaum pejuang Republik Indonesia, termasuk fasilitas kereta api. Namun Pak Sugono dan kawan-kawan tidak berdiam begitu saja. Mereka langsung menyembunyikan loko-loko uap yang tersisa dengan memasukkan mereka ke sepur baduk yang ditutupi semak lebat di dekat depo. Berkat langkah mereka, loko-loko uap ini selamat dari pemboman Belanda dan bisa dipakai untuk berdinas setelah penyerahan kedaulatan. Setelah penyerahan kedaulatan, para karyawan kereta api yang orang Belanda banyak digantikan oleh orang Indonesia. Bagi Pak Sugono, bekerja di bawah Belanda dan Indonesia terasa sangat bedanya. Orang Belanda sangat ketat menerapkan disiplin, bahkan hingga ke detail paling kecil. Sementara pimpinan orang Indonesia lebih longgar dan tidak menerapkan aturan ketat untuk hal-hal yang tidak utama. Namun masa-masa tenang setelah penyerahan kemerdekaan mulai terusik saat pemberontakan DITII meletus di paruh akhir tahun 1949. Walaupun masa-masa pemberontakan DITII tidak segenting masa perang kemerdekaan, periode ini dianggap sama mencekamnya. Bahkan pernah sekali kereta api yang dibawa Pak Sugono terjebak dalam baku tembak sengit antara TNI dan DITII sehingga gelas duga air di lokomotifnya pecah terkena tembakan. Namun tidak seperti Belanda, serangan DITII cenderung sporadis dan tidak begitu terorganisir. Umumnya pemberontak tidak berani menyerang kereta api yang dikawal kendaraan lapis baja di depan dan belakang rangkaian kereta. Namun petugas juru periksa jalan sering bertemu dengan para pemberontak saat berdinas memeriksa jalur kereta. Walaupun para pemberontak dahulu terkenal ganas serta suka mencuri atau membunuh, umumnya mereka tidak pernah mengusik petugas kereta api yang tengah berdinas. Sepanjang karirnya sebagai masinis, Pak Sugono selalu mengemudikan lokomotif uap, terutama yang dulu didinaskan di depo lokomotif Cibatu. Bagi beliau, lokomotif uap yang paling enak digunakan adalah lokomotif kelas DD51. Lokomotif buatan pabrik Alco di Amerika ini, walaupun jalannya lambat, tapi tenaganya kuat untuk menarik beban berat di pegunungan Priangan. Bagi Pak Sugono, lokomotif satu ini stabil dan bisa diandalkan,
untuk menarik beban berat melewati jalur yang bergunung-gunung. Sewaktu Pak Sugono melihatnya, beliau merasa sangat tidak terkesan. Lokomotif D52 ini sangat susah dikendalikan di medan pegunungan karena kecenderungan lokomotifnya untuk berjalan cepat. Akibatnya, apalagi setelah kecelakaan serius di Cipende di tahun 1965, armada loko D52 akhirnya dipindah dari Pegunungan Priangan. Bagi Pak Sugono, mengemudikan lokomotif uap itu butuh kesabaran. Tidak usah tergesa-gesa, apalagi di medan pegunungan yang banyak tikungan dan tanjakannya. Setelah mengalami berbagai macam pahit dan manisnya berdinas di kereta api, mulai dari zaman Perang Kemerdekaan hingga era pembangunan Orde Baru, Pak Sugono akhirnya pensiun di tahun 1982 silam. Beliau menghabiskan masa tuanya di Cibatu hingga wafat beberapa waktu setelah saya mewawancarai beliau di tahun 2007 yang lalu. Sebenarnya ada lebih banyak lagi cerita yang saya dengar dari beliau sewaktu berkunjung ke rumahnya. Namun sayangnya, selain saya sudah lupa, kaset rekaman percakapan saat itu sudah hilang entah kemana. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah mengikuti video ini hingga selesai. Semoga kisah perjuangan para pendahulu kita bisa menginspirasi kita untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik.